Numero uno, el saludo, yang artinya nomor satu adalah memberi salam. Halo. Kembali lagi bersama saya, Oton. Siapa sih dari kalian yang tidak tahu film dengan ikoniknya This is Sparta? Ya, keren banget kan tuh film dari segi cerita, visual, baku hantamnya. Nah, itu kesuksesan film tersebut tak jauh dari campur tangan om-oman saya waktu kecil, yaitu sutradara Zack Snyder. Namun, kali ini saya akan membawakan cerita film lain yang sama disutradarai beliau om saya ini yang tak kalah meledak boomahnya seperti film This is Sparta. Seseru apa kisahnya? Semedegangkan apa gelutnya? Tanpa berspoiler di awal video, bewekan boyo Anda, pasang bluetooth ke JBL dan mari kita masuk intronya. Legenda penjaga manuk Dares, Gahul. Alkisah dimulai dengan burung hantu bernama Soren sedang bercerita kepada adik ragilnya Eglantine tentang sosok kepahlawanan The Guardian Lies of Kill yang telah mengalahkan raja penjahat paruh besi dan menyelamatkan yang lemah. Di dalam keluarga tersebut juga terdapat seekor ular bernama Nyonya Pi yang menjadi pengasuh bayi. Jika Soren terpukau dan menjunjung tinggi cerita The Guardians yang telah diceritakan sang bapak kepada mereka, berbanding jauh saudaranya Clad yang muak mendengar cerita tersebut ratusan kali dan berpikir itu hanya cerita karangan belaka. Si Eglantine yang masih piye bertingkah aneh dan mengeluarkan gumpalan dari tubuh yang disebut pelet. Sedikit penjelasan bahwa sebagai burung pemangsa, burung hantu akan berburu binatang lain sebagai makanannya. Binatang-binatang buruannya antara lain tikus kecil, burung yang lebih kecil, dan serangga. Tapi ternyata burung hantu ini tidak dapat mencerna bulu, tulang, gigi, dan kulit dari buruannya. Nah, partikel atau bagian yang tak bisa ia cerna ini diolah menjadi satu, membentuk semacam gumpalan atau pelet yang nantinya akan dimuntahkan oleh burung hantu. Sekarang kita sudah pahamkan adik-adik sesuatu yang dimuntahkan Eglantine? Sebagai hewan nokturnal yang kebanyakan aktivitasnya di malam hari, sang bapak mengajari anak-anaknya percabangan untuk pertama kalinya. Sebelum mereka belajar terbang, terlihat Soren lebih memahami apa yang diajarkan sang bapak daripada Clad. Tak lama kemudian ibunya keluar mengajak sang bapak berburu, dan karena mereka berdua masih unyu-unyu, ibunya tak mengizinkan untuk ikut dan menyuruh mereka masuk ke rumah. Namanya juga bocil, dengan rasa kekepoan yang tinggi. Mereka berdua belajar sendiri percabangan tanpa ada pengawasan dari sang bapak. Di sini Clad yang iri menyenggol Soren sehingga mengakibatkan mereka terjatuh. Permukaan adalah tempat berbahaya bagi burung hantu muda. Benar saja, tak lama setelah itu, kemudian... Ya, mereka diserang oleh tikus tong-tong. Soren menyakot, menyakar, memberikan perlawanan, sementara Clad hanya bisa ngendok. Namun Soren yang terbojok, tiba-tiba burung hantu dewasa lalu menyelamatkan mereka berdua dari teror. Tapi entah apa maksud dan tujuannya. Bukannya memulangkan Clad dan Soren ke sarang, ini malah membawa mereka pergi menjauh dan menjadi pertanyaan tersendiri bagi mereka. Tak hanya Soren dan Clad, kelompok burung hantu dewasa ini menculik para burung hantu muda. Di perjalanan ini, Soren berkenalan dengan Gylfi. Disinilah burung hantu muda sekarang, di mana tempat yang dikelilingi dinding-dinding bebatuan bernama Saint Agolius. Nantinya mereka yang diculik akan dijadikan pekerja dan yang bibit unggul dijadikan prajurit. Di tengah kericuhan tersebut datanglah burung putih panjang bernama Nira. Dia adalah jenderal sekaligus pasangan Lord High Taido.
pemimpin dari kelompok The Pure Ones ini. Saat Nira berpidato di depan, disitulah Soren memotong. Nira sangat menyayangkannya bahwa burung hantu Taito atau serak Jowo adalah ras terhormat. Jika Soren mau, maka ia bisa menjadi prajurit Nira. Tetapi Soren malah ikut bersama Gylfi menjadi babu. Sebagai sesama rantauan, Soren mengajak saudaranya. Namun Klad malah memalingkan wajahnya, menandakan ia menolak dan memilih menjadi prajurit. Burung hantu muda yang terpilih menjadi pekerja lalu dibawa ke tempat yang luas. Mereka disuruh tidur sambil menatap bulan purnama. Gylfi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Burung yang di padang pasir ada yang mengalami seperti ini. Jika melihat bulan sampai tertidur, maka mereka terbangun dengan kondisi sudah tercuci otak. Sebagai burung dari padang pasir, Gylfi mampu bernavigasi menggunakan rasi bintang dan menuntun semua untuk kabur. Tapi kesulitan terbesarnya mereka harus terbang, sedangkan mereka hanya burung hantu muda yang cuma bisa terbang pendek. Itu pun loh meleot-meleot. Cahaya rembulan telah terganti. Benar saja yang dikatakan Gylfi. Mata mereka semua menjadi tatapan kosong. Lalu semua digiring menuju peletorium. Di atas sana, Nira memberitahukan benefit-benefit jika menjadi prajurit dan mengajari burung hantu muda yang terpilih bagaimana caranya terbang. Sementara yang di bawah, mereka disuruh kerja rodi mencari sebuah serpihan logam dari tikus yang sudah menjadi pelet. Soren dipilih untuk menjadi percontohan meletakkan logam ke tempatnya. Soren mempunyai firasat akan ada hal mengerikan ke depannya dan mereka harus cepat-cepat bergegas kabur. Sementara itu, di tempat lain, 2 ekor burung tengah melakukan kesepakatan. Salah satu ingin membuat perangkap, satunya lagi akan menjadi umpan. Dan jika berhasil, dijanjikan hadiah sang pohon serta kerajaan barat akan dimilikinya. Lalu, Soren dan Gylfi dibawa paksa oleh Grimble karena terciduk merencanakan kabur. Mereka berdua dibawa ke persembunyiannya. Dengan rasa takut diapa-apakan dan hati sudah dak-dikduk, Soren dan Gylfi dibuat kaget karena Grimble akan mengajarkan mereka caranya terbang. Grimble berbicara kepada dirinya sendiri. Jika ada orang pintar dan berani melawan The Pure Ones, ia akan membantunya. Dahulu, Grimble sama seperti mereka, dipaksa menuruti perintah Lord Taito. Jika menolak, jangan salahkan Lord Alul kalau ada imbas ke keluarganya. Sementara itu, Nira sedang menguji mana yang paling terter di antara prajurit muda yang dipilih dengan melepaskan manuk emprit. Seperti saya bicarakan tadi, jika Nira menganggap ras Taito adalah ras paling tertinggi, ia menanyakan kepada Klad apakah saudaranya memiliki potensi yang sama. Namun di sini Klad menjelek-jelekan Soren. Jika The Pure Ones dan paruh besi nyata, dipastikan legenda Lies of Kill juga nyata. Grimble memberitahu sangat jauh untuk sampai ke pohon Gahul, dan sebelum itu mereka akan melewati Laut Holomer. Di tengah perbincangan tersebut datang Nira. Saat itu juga Grimble menyuruh mereka berdua cepat-cepat kabur. Sementara Grimble terus melawan Nira dan prajurit supaya tidak mengejar. Ketika ada kesempatan untuk ikut, Klad malah merespon dengan teriakan. Emang patek satu ini ya? Tak ada pilihan selain melompat. Karena keadaan terdesak, mereka pun bisa terbang. Sebelum detik-detik ajalnya, Grimble menyuruh Soren dan Gylfi melaporkan ini ke Guardians. Di saat ingin mengisi perut yang kosong, Soren dan Gylfi bertemu dengan Digger. Mereka pun meminta izin untuk beristirahat sebentar di rumahnya. Dengan hati yang terbuka, Digger mempersilahkan 2 burung itu masuk. Tak lama di sana, datanglah teman Digger bernama Twilight sedang membawa ular untuk dijadikan santapan. Entah kebetulan atau skenario dari sang pengarang cerita, ular itu adalah Nyonya Pi, pengasuh Soren. Nyonya Pi mengajak Soren pulang karena orang tuanya sangat khawatir, tapi Soren tak mengubah rutenya untuk menuju pohon Gahul,
melaporkan kejadian tadi kepada Guardians. Twilight yang mengetahui rute ke Laut Holomer ikut pertualangan ini bersama Digger. Di sisi lain, Mira, Clad beserta prajurit lainnya menghadap ke Lord Taito, dan gatelnya Clad memboyong Eglantine ke sana untuk dijadikan prajurit. Tetapi adiknya yang masih piye takut, merengek meminta untuk pulang. Clad yang sudah dibutakan kekuatan lalu membiarkan Eglantine untuk melihat sinar rembulan. Memang patek celeng, saudari kandung sendiri loh, tega-teganya dibuat seperti itu. Singkat cerita, rombongan Soren telah sampai di perbatasan Laut Holomer, dan kedatangan mereka sudah diramal oleh Trenggiling. Trenggiling itu memberitahu, untuk menuju pohon Gahul, mereka harus tetap terbang di antara sirip paus dan mata Glauks. Ketika mereka sudah jauh dari kata kembali, mereka diterpa badai salju yang sangat tebal. Soren meyakinkan teman-temannya bahwa sudah dekat dengan tujuannya. Tetapi Digger diselamatkan. Burung hantu gagah itu meminta Soren beserta lainnya untuk mengikutinya. Ya, kesabaran Soren dalam menghadapi kesulitan di perjalanan terbalaskan. Lihat betapa indahnya pohon Gahul. Kalau gak percaya, lihat tak henti-hentinya Soren ngowo. Di sana Soren dan Gylfi memberitahu fakta apa yang telah dilakukan The Pure Ones di St. Agolius. Namun pemimpin The Guardians tak langsung percaya hanya dengan perkataan dari burung hantu muda. Setelah memutuskan berunding lama bersama menteri-menterinya, ia pun mengutus intel yang diketuai salah satu menterinya, Alomer, untuk mencari kebenaran di St. Agolius. Setiap burung mempunyai keterampilan berbeda-beda yang disebut Chow, mulai dari menempa senjata. Chow ini membuat kebutuhan alat perang, Chow pelacak, ilmu dasar sebagai burung intel, Chow navigasi sebagai profesi menentukan arah untuk regu, dan Chow bertempur menjadi prajurit yang siap mati. Ketika sedang membaca sejarah perang yang selalu diceritakan bapaknya, Soren didatangi oleh salah satu menteri Gahul bernama Ethelred. Ia akan mengajari Soren bagaimana caranya terbang sebenarnya. Di dalam derasnya hujan ditemani beldek yang menggelegar, disitulah mereka belajar. Ethelred memberikan tips untuk tak melawan kekuatan alam, mereka harus merasakannya dengan hati nurani. Selesai berlatih, Soren diminta datang ke sarang Ethelred. Melihat Ethelred sedang menulis, Soren mengetahui di situ ada tanda stempel Lies of Kill. Soren bertanya, apakah kamu penulis sejarah perang? Apakah kamu Lies of Kill? Ethelred menjawab, iya. Berbeda dari harapan Soren. Ethelred mengatakan, apa kau berpikir Lies of Kill itu memakai baju besi berkilau serta gagah, maco, pemberani? Tidak, nak. Turunkan ekspektasimu. Kau hanya akan mendapatkan kecacatan jika benar-benar bertempur di medan perang. Tidak ada kata indah, seru, dan bahkan menyenangkan. Yang ada hanyalah kesengsaraan. Alomer berhasil kembali sendirian membawa piyek-piyek burung hantu, dan Soren dibuat kaget karena salah satunya adalah adiknya Eglantine. Pemimpin Gahul langsung menyatakan perang. Ia akan membawa prajurit-prajurit terbaik termasuk Lies of Kill ke dalam peperangan. Soren ingin ikut ke medan perang, tetapi menurut Lies burung muda hanya bisa bertahan semenit. Lies memberikannya pilihan, ikut serta atau menjaga adik kecilnya, dan Soren memilih menjaga adiknya Eglantine. Tak lama kesadaran dari Eglantine kembali. Ia mengatakan Clad telah memboyongnya, lalu membuat keadaannya seperti ini. Dan Clad jugalah yang menyerahkan dirinya ke Alomer untuk dibawa ke Gahul, yang artinya di sini Alomer adalah pengkhianat. Para The Guardian sudah tiba di bibir St. Agolius. Penjaga-penjaga disingkirkan satu persatu, dan mereka terus masuk ke dalam sampai mereka menemukan para tawanan dan melawan kacung-kacungnya The Pure Ones. Dan benar saja The Guardians dijebak oleh pengkhianat Alomer. Singkat cerita, Soren bersama teman-temannya menyusul ke St. Agolius. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat, para The Guardians lemes tanpa doyo. Lalu Soren memiliki sebuah rencana untuk menolong mereka semua sebelum kelelawar membunuh mereka. Ia akan mengambil teko berisi minyak, sedangkan yang lainnya menahan kelelawar selama mungkin. Bermodal nekat,
ia menyambar api di dalam kobaran hutan yang terbakar. Rencana gagal membuat paruh besi ingin membunuh Alomer. Mamam tuh, senjata makan tuan. Sekarang waktunya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. The Pure Ones melawan The Guardians. Di tengah medan perang, Soren melihat Klad. Maksud hati ingin mengajak pulang, Klad malah menyerang dan melemparkannya ke hutan yang terbakar, hingga menjadi sebuah pertarungan antar saudara. Di pertarungan ini, Klad kalah telak melawan saudaranya. Sayap patah. Soren masih berbaik hati menolongnya, tapi sifat gatel telah merasuki di dalam diri Klad. Ia berniat mencelakai Soren lagi, karena kegoblokannya itu membuat ia jatuh dan ya wassalam. Lalu kita diperlihatkan mengapa Lash of Gil bisa disebut legenda. Lihat perbedaan ukuran tubuhnya, hampir berbeda 3 kali lipat dengan paruh besi. Perbedaan tubuh tak jadi masalah, skill dari Lash bukan kaleng-kaleng. Ia mampu memenangkan Baiwan 1 vs 1 melawan paruh besi dulu. Namun sekarang berbeda, ia mengeroyok Lash bersama istrinya, 2 vs 1. Saat Lash akan diakhiri, tiba-tiba... Ya, datanglah Soren membawa kayu bakar dengan amarah menggebu-gebu. Karena menurutnya kematian Klad saudaranya semua salah paruh besi. Tetapi pada akhirnya... Nira pun menarik mundur pasukan The Pure Ones yang tersisa. Sejarah baru telah diukir oleh prajurit-prajurit baru. Mereka kembali dengan selamat sekaligus membawa tawanan pekerja rodi. Di pohon Gahul juga sudah ada orang tua Soren. Dan kelompok Soren pun dipilih menjadi Guardians muda. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jagalah anak-anakmu atau diri kita sendirilah minimal terhadap doktrin-doktrin yang bersifat menyesatkan. Orang-orang yang suka mendoktrin ini biasanya menargetkan radikalismenya kepada orang yang minim ilmunya dan anak-anak. Contohnya seperti Klad agar mudah dicekokin. Hanya karena iming-iming mati syahid, tak 1-2 kali media TV memberitakan aksi meledak sana meleduk. Maksud saya gini, kenapa harus mau disuruh seperti itu? Udah merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang lagi. Dengan belajar bersungguh-sungguh di sekolah atau di tempat-tempat menimba ilmu lainnya. Jika Tuhan menghendaki kalian meninggal saat menimba ilmu, sudah pasti mati dalam keadaan syahid. Tips-tips buat kalian untuk mencari guru supaya terhindar dari meledak. Maksudnya hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Pertama, memilih orang yang berilmu tinggi dan berpengetahuan luas di bidang tertentu. Kedua, orang yang mampu menghindar melakukan hal keburukan. Ketiga, memilih orang yang lebih berumur. Itu. Dan jangan lupa klik tombol sempol, subrek, dan share. Oke. Saya selaku Oton dan tim direksi bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aloha.